warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, ibu dan saudaraku seiman seakidah sidang jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah, karena sampai dengan malam yang penuh barokah ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat yang luar biasa yang tidak setiap orang mendapatkan nikmat yang luar biasa ini. Berarti kita ini adalah orang-orang yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Allah yang berupa iman, Islam, kesempatan serta kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan salah satu syariat yang telah diwajibkan kepada kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, dan alhamdulillah siang tadi kita telah menyelesaikan puasa hari yang ke-16. Semoga puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama ibu-ibu, setahun saya berdiri di tempat ini setiap setahun sekali pada saat tarawih saja. Untuk itu kepada ibu-ibu saya mencoba menyapa dengan sebuah pantun. Ketumbar dimakan burung gelatik, apa kabar ibu-ibu yang cantik? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang penuh suara ketawani iri ya, saya kasih sebuah pantun juga. Burung gelatik di atas nampan, bagaimana kabar bapak-bapak yang tampan? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang sekali di sini jamaahnya masih sangat banyak sekali ya, kebentuk helm kacane rengat, masih mripate wis ngantuk hawane adem tapi tetap semangat nggih. Makanya saya doakan sego digawe teko beras tuku nang pasar Benowo. Aduh nek pasar kene ana aduh nang Benowo. Muga-muga sing traweh saiki awake seger waras, rezekine lancar, ibadah diterima karo Gusti Allah. Nah itu mah di Allah tak kenekno Benowo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang rasa syukur itu harus selalu dan selalu kita panjatkan kepada Allah. Karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita ini enggak tanggung-tanggung. Mulai dari kita tidur, kemudian bangun dan tidur kembali, nikmat Allah itu enggak pernah berhenti digerojokkan kepada kita semuanya. Makanya alangkah kurang ajarnya kita, tidak tahu dirinya kita kalau kita itu nggak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya nikmat Allah sampai-sampai kita tuh nggak bisa menghitung, menggunakan alat secanggih apapun nggak akan pernah bisa menghitung. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai nantang awake dhewe. Dadi awake dhewe menungso iku ditantang oleh Gusti Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? 31 kali Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dalam surat Ar-Rahman. Wis kurang apa Gusti Allah ku dadi Tuhane awake dhewe. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang kita terima hadirin ibaratnya seperti pisau bermata dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmat-nikmatku kata Allah, maka ziyadatun nikmat,
Allah akan menambah dengan 5 kenikmatan sekaligus. Ini kan luar biasa, gak tanggung-tanggung. Wis entuk nikmat lah awake dhewe belum bersyukur, ditambah 5 kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat 5 kenikmatan itu? Yang pertama ziyadatul iman. Iman kita akan semakin mantap. Yang kedua ziyadatul amal. Amal kita semakin banyak. Yang ketiga ziyadatul ilmu. Ilmu kita akan semakin luas. Lalu yang keempat ziyadatul rizki. Rezeki kita akan semakin banyak dan barokah. Dan yang kelima adalah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Dele susur nang dhuwur sumur. Sapa sing gelem syukur insyaallah uripe bakal makmur. Bapak Ibu yang dimuliakan, tetapi kalau kita kemudian tidak mensyukuri, inna azabil sadid, sungguh siksaku sangat pedih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kenikmatan yang sangat besar sekali, tapi kita itu jarang untuk mensyukurinya. Jadi kita jarang sekali Bapak Ibu, ada 2 kenikmatan ini luar biasa sekali besarnya. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan yang pertama adalah berupa kesempatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diberi oleh Allah kesempatan untuk hidup. Dan hidup ini tidak panjang. Hidup ini adalah singkat. Kata William Shakespeare, kenal nggih? Gak kenal nggih? Niku sing ngaran buku sih jenenge Romeo and Juliet. Dia bukan seorang muslim, tapi dia pernah mengatakan dalam sebuah bukunya, dia katakan the time of life is short. Artinya adalah waktu itu adalah singkat. Hadirin ingat, umur kita ini ibaratnya seperti es batu. Masih digawe, gak digawe, masih udan deras, masih panas, ngentang-ngentang, tetep es batu itu mesti entek. Pak RT saya itu jualan es batu. Setiap subuh dia selalu membawa 5-10 balok es. Setiap menjelang zuhur beliau pulang dan esnya itu mesti habis. Selalu saya katakan, alhamdulillah Pak RT, es batunya ente-ente opo jon banyu kabeh ini. Masya Allah. Hadirin, artinya usia kita ini sebentar. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Banyak saudara kita yang jatuh sakit di rumah sakit atau di rumah. Bahkan ada saudara kita yang telah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sudah ketemu Ramadan. Dan Ramadan ini Allah kepingin mengangkat derajat kita dari orang Islam abangan, diangkat derajatnya menjadi orang beriman, diangkat lagi levelnya oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei wong-wong so iman di mata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa hadirin? Orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang pangkat kedudukannya tinggi, bukan orang sing sugih brewu, bukan orang yang kekuasaannya luas, tapi yang dikatakan oleh Allah orang yang paling mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin, awake dhewe berpuluh-puluh tahun poso, wis dadi wong takwa enggak awake dhewe iki? Kira-kira kita sudah menjadi orang yang bertakwa Bapak dan Ibu? Kira-kira Bapak dan Ibu ini masih muda apa sudah tua? Masih timur atau sampur sepuh? Nah, jadi bagi STW. STW ku bapak-bapak Pak. STW ku setengah tua. Tapi mulai ibu duduk STW, tapi STNK. Setengah tua ning kenceng. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang sudah sepuh itu nyesepe wis ampuh.
Apa meneh jejuluk tiyang gerang. Gerang niku segere sampun arang-arang. Apa meneh gerange gerang dawa kok wis segere arang-arang lek mlaku kaya-kaya dodone diemplok. Iki engko paling asik, engko mulai paling njaluk kriyan. Ciri-cirine wong tuwa iku ana 11 eng. 11 eng. Kalau kita termasuk 11 eng ini berarti awake dhewe wis tuwa, ora usah neko-neko, ora usah goaplek pringkilan, lah wis tuwek kok petakilan. Cik lumayan kadang-kadang diakino goaplek pringkilan, lah wis tuwek kok gaplek iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri wong tuwa iku ana 11 eng. Eng sing nomor 1 rambute wis ora ireng. Eng sing nomor 2 mripate mulai blereng. Eng sing nomor 3 kupinge mboten mireng. Eng sing nomor 4 sirahe gampang puyeng. Eng sing nomor 5 sikil lan boyoke gampang kemeng. Eng sing nomor 6 cekelane wis ora kenceng. Eng sing nomor 7 lek turu gereng-gereng. Eng sing nomor 8 lek mangan ora nyamleng. Eng sing nomor 9 apa? Eng sing nomor 9 lek delok wong ayu isoke mung mandeng. Eng sing nomor 10 lek diajak omong ora mudeng. Kurang situk Pak enge Pak. Iki khusus bapak-bapak niku nggih, ngapunten. Eng sing nomor 11 cucak rawane sampun boten saged. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarine Pak Sukir, Pak Jono aku 1 sampai 10 tak akoni Pak Jono. Tapi nomor 11 enggak dicok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sekali lagi kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi awake dhewe Ramadan iki wis menang. Gusti Allah nyekai kesempatan ombo nang awake dhewe iku. Allah obral pahala. Kenapa? Bagaimana Allah enggak obral pahala? Yang sunah-sunah dinilai wajib oleh Allah dan yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi sekali Bapak dan Ibu kalau Ramadan ini hanya kita pakai apa? Kita pakai hanya puasa saja, rugi. Masa ada ibadah lain, ada tadarusan, ada takjil, ada iktikaf, ada sedekah, ya ada sholat sunnah dan lain sebagainya. Eman rasanya kalau kita gunakan Ramadan itu hanya sekedar berpuasa tok. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itulah hadirin banyak di antara kita ini puasa, tapi olehnya cuma alju wal atos, oleh itu cuma ngelak karo luwe. Soalnya apa? Ada sesuatu yang salah di situ, ada sesuatu yang enggak pas, sehingga poso ataupun enggak poso podo gak ada perubahan, enggak ada perubahan sama sekali. Lek poso koyok ngene iki jenenge poso tomat. Poso tomat itu ulan poso tobat, mari poso kumat. Ulan poso sholat, mari poso maksiat. Ulan poso tahajud, mari poso terus ngucut. Ulan poso maca dzikir, mari poso ngombebir. Ulan poso maca wirid, mari poso nganakno duit. Ulan poso tadarusan, mari poso rasan-rasan. Ulan poso Jumatan, mari poso mripate jelalatan. Ulan poso sedekah, mari poso nglarano atine tangga. Ulan poso salat subuh, mari poso terus selingkuh. Ono enggak jamaah amin kaya ngene? Kata Masya Allah sing ngendi, Pak? Sito ae sak dudukno sapa? Masya Allah, nggih. Wonten mboten parpai? Wonten nggih. Alhamdulillah, nggih. Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Tidak ada yang mengaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa puasa kita dari dulu sampai sekarang kok seperti itu saja? Ada 2 hal Bapak dan Ibu yang kita sering lupakan. Sehingga ini sesuatu yang penting sebenarnya, tapi kita kadang melupakannya. Yang pertama Bapak dan Ibu, puasa kita tidak bisa mengubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Itu adalah yang pertama, niat.
Innama amalu binniyat, setiap perbuatan, setiap ibadah itu tergantung kepada niat kita. Niat itu seperti kita berkirim surat. Lewat dulu ngirim surat, terus kemudian alamatnya keliru, gak pas. Saya jamin sampai kapanpun surat itu gak akan pernah sampai kepada orang yang kita tuju. Demikian juga kita niat Bapak dan Ibu. Kalau niat kita nggak pas, niat kita nggak benar, harapan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terwujud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat kita bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku termasuk posoku, urip lan matiku hanya untuk Allah semata. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka setelah Ramadan ini selesai, maka kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali putih bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu harapan Allah kepada kita. Tapi niat kita selama ini Bapak dan Ibu apa? Niat kita hanya formalitas belaka. Wayai Ramadan ya berarti wayai poso. Kadang-kadang kita puasa hanya sekedar gugur kewajiban. Aku tak poso, sing penting poso, aku nggak dosa. Atau niat kita karena sungkan sawangane rek tangga teparuku poso, wong tuaku poso, maratuwaku poso, anak-anakku kabeh poso, aku kok gak poso sawangane. Niat-niat semacam ini harus dirubah, ditata kembali. Mumpung masih separuh perjalanan 16, masih kurang beberapa hari lagi, ayo kita tata kembali niat kita. Lah niat awake dhewe bener Bapak dan Ibu, insyaallah sing jenenge Masjid Al-Amin iki dari awal sampai akhir akan tetap penuh. Kan budaya kita kan jelek itu, tradisi kita tuh mesti lesepok Ramadan udah mau habis jamaah ya tambah entek. Mungkin diantara itu ada kita di dalamnya. Jangan Bapak dan Ibu lewat dulu rasa rada males sholat tarawih dipaksa ya, jangan sampai nggak dipaksa. Ada pisan ya gak tarawih mesti diikuti dengan nggak tarawih berikutnya, makanya harus dipaksa. Bapak dan Ibu, ibadah memang harus ada paksaan. Sama seperti awet dhewe merokok. Walaupun saya nggak pernah merokok ya, tapi katanya merokok itu pertama kali itu rasanya pahit dan watuk-watuk. Tapi karena dipaksa, akhirnya apa? Merokok itu rasanya enak. Bakal gak ngerokok rasanya kecut. Kan ngoten. Bapak Ibu kersa saya beri doa supaya kita sregep di dalam menjalankan ibadah dan gak akan pernah malas. Kersa Pak, kalau paringi doa ibu-ibu kersa? Doanya itu pendek, hanya 4 kata. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak ayo ikuti doa ini, insya Allah tidak akan pernah males lagi kalau kita itu menjalankan ibadah. Monggo sarang-sarang kula 4 kata aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksa. Dong saya setuju. Agak dipaksa males saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat kita harus benar-benar kenceng. Itu yang pertama. Yang kedua, niat ya ditata. Yang kedua itu adalah kaifiyat, tata cara kita ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pernah bersabda, man amila amalan sholihan laisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada contoh dari aku, maka tertolak. Eman Bapak dan Ibu, awake dhewe iki wis kadung gawedhe ibadah tapi ditolak. Soalnya apa? Karepe dhewe awake dhewe ibadah gak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Awake dhewe poso misalnya, Rasulullah mengatakan kalau kita itu makan berbuka segerakan. Allahu Akbar, segera dibatalkan, segera kita berbuka puasa. Aja Allahu Akbar, ayo buka ya. Engko ae mari salat tarawih aku tak buka. Wong iki megedhep metake sombong. Oh digawe enak, oh jaluke gak enak.
Engkau wayahe sahur yang ngono disuruh mengakhirkan. Jadi setengah 3 kita sahur. Ojo jam 12 bengi sampai sahur. Sampai lah pokok sahur jam 12 bengi. Lho ngene iki namanya menjiwai orang miskin yang sedang lapar. Jam 12 aku sahur, jam 6 petengku wis luwe. Jam 6 itu sampai jam 6 menit, situlah kita tahu betul bagaimana menderitanya orang-orang miskin. Sampai nopo jam setengah 3, jam 4 sahur. Alah sampai maghrib lu gak kerasa luwemu. Ketokane bener. Tapi akhirnya salah, mencak gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Ya kita harus ngaji. Karena kita nggak tahu Rasulullah hidup sudah sekian abad yang silam. Makanya kita disuruh ngaji dan ngaji. Pengajian harus terus diikuti. Terutama ibu-ibu harus sering ikut pengajian. Kadang-kadang saya tuh heran, mengapa ibu-ibu itu senang pengajian? Sampai kapan sih pengajian ini? Terus anak-anak bagaimana? Ojo ditiru omongan ini. Bertentangan dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Utlubul ilmi faridatu ala muslim yang minal mahdi lahdi. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban seorang muslim. Mulai kapan? Mulai 2000 sampai masuk ke liang lahat. Heran ibu-ibu ini. Sampai kapan pengajiannya selesai? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaifiatnya. Jadi 2 hal ini Bu, ayo kita lakukan supaya puasa kita ini bisa merubah diri kita bisa hijrah menjadi orang yang lebih baik. Lalu yang kedua, nikmat Allah yang sering kita lupakan padahal besar sekali, yaitu nikmat berupa kesehatan. Adewe sehat ngerokok gebias ya, kemudian melek bangi gak tuh mole-mole ya, kemudian pakai narkoba, wis karepe dhewe kadung sehat lali ambek Gusti Allah, begitu kena lara waduh bingung karepe dhewe ya. Wis gak usah akeh lah, lara untu ae lah, lara untu tok ae lho, masyaallah sambate ya. Ya Allah, cek loro ya Allah, cek lumayan nyebut Gusti Allah, kadang-kadang nyebut Gusti Allah, yung loro yung, masya Allah, baru utuh, masya Allah, belum yang lainnya, belum kena penyakit asam urat, belum kena penyakit kolesterol, belum kena diabetes, pabrik gula, loh, masya Allah. Makanya diuri sepisahnya bersyukur, bisa itu wajah terawat, tengok nang omah, tulinan hati. Oh, sing sampai noleh, ayo nang masjid-masjid diramekno iki supaya kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita delok wis wajah-wajah iki wis ketokane bal bekel ditata rapet karo yoyo. Boyoke wis pegel, mripate sepet kebelet nguyu. Makanya tak akhiri ae. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi oleh Allah umur yang panjang barokah, kemudian diberi kesehatan yang prima sehingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan saat ini dan bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yupainten ketiban cendelo cekap semanten piatur kula nang manuan numpak taksi, cukup sekian dan terima kasih. Nang agop Garuda Pancasila lambange negara, menawi wonten ingkang salah kula nyuwun ngapura. Akhirnya ada udang di balik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.